Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Tiara Rasyida Nurrahmania sebagai MC di Bincang-Bincang seputar PPDB PGTK Al-Imam Islamic School. Sekali lagi, di perbincangan PPDB kali ini saya ditemani lagi oleh salah satu kepala sekolah PGTK Al-Imam Islamic School, Bunda Damayanti Itianingsih SPSI. Bunda, kita ketemu lagi. Nah, kali ini Bun, selain kita akan, kalau di pertemuan kemarin aku langsung nembaknya soal biaya ya Bun ya. Tapi kalau sekarang Mams, kita akan lebih berfokus pada mengupas visi misi serta program-program yang dipunya oleh PGTK Al-Imam Islamic School dalam kegiatan pembelajarannya. Nah Bunda Damai, seperti yang kita tahu ya Bun ya, kita sudah menghadapi masa new normal, adaptasi kebiasaan baru, yang dimana kita sudah mulai masuk sekolah offline, yang anak-anak juga mulai masuk rutin seperti biasa. Betul. Nah, dan juga kita sebagai guru-guru di PGTK Al-Imam Islamic School tentu ya Bun, kita merasakan bahwa efek pandemi ini sangat berpengaruh kepada pembentukan mental anak-anak. Terlebih kita tidak bisa memungkiri lagi bahwasanya ternyata di rumah itu gadget dan anak itu sudah seperti sahabat. Betul. Tidak bisa terpisahkan. Gitu ya. Betul, seperti bestie yang klop tidak bisa dipisahkan. Nah Bunda, kira-kira aku mau tanya, visi misi yang dipunya PGTK Al-Imam Islamic School untuk penanaman karakter anak terutama di bidang tauhid dan akhlak itu seperti apa program dan visi misi yang dipunya oleh PGTK Al-Imam Islamic School? Ya, terima kasih waktunya ya Bunda Tiara. Memang bicara soal PBDB tentu mama semuanya kan perlu tahu nih, mau masukin anaknya ke Al-Imam, harus kenal dulu lah visi misinya apa, anaknya mau diajarin apa nih di sekolah, seperti betul itu ya Maya. Jadi mohon izin nih, saya bercerita sedikit tentang PGTK Al-Imam Islamic School. Silakan Bunda. Sebagaimana namanya nih Al-Imam gitu ya, maka memang tujuan utama dari pendidikan TK Al-Imam ini adalah anak-anak kami berharap bisa menjadi seorang pemimpin. Nah, bagaimana mereka bisa menjadi seorang pemimpin? Maka kami membentuk suatu visi bahwa sekolah ini mempunyai visi dengan 3 poin terutama, yaitu berakidah, berakhlak, dan berprestasi. Wow, seperti itu. Oke, kalau dilihat dari visi misinya ya Bun ya, tentu mungkin terbesit di pikiran mama dan papa yang di rumah, wah kok kayak sepertinya akan sulit sekali nih programnya diterima anak-anak, tapi boleh dijelasin nggak Bun setiap poinnya itu pengembangan programnya seperti apa? Ya. Kalau umpamanya kita sebagai orang dewasa melihatnya berakidah, berakhlak, wah seperti apa itu pengemasannya seperti itu ya? Untuk anak usia dini terutama ya Bun ya. Betul. Tapi tentu saja sesuai dengan usianya, bahwa usia emas antara 0 sampai 5 tahun ini ya, yang kita miliki di usia TK ini, maka tentu saja pengemasan pembelajaran tetap dikemas menyenangkan, have fun gitu ya, dengan muatan-muatan yang tadi itu berakidah, berakhlak, dan berprestasi. Kita ambil satu item dulu, berakidah seperti itu. Berakidah ini seperti apa? Kami ingin anak-anak kami punya akidah yang kuat. Betul. Maka pengenalan sholat, kemudian sirah nabawi itu sudah kita kenalkan dari awal. Jadi anak-anak kami dari awal kita sudah ada praktek wudhu, gerakan sholat, bahkan sampai bacaan sholat pun kita kenalkan gitu. Sehingga ketika target lulus dari TKB itu anak-anak sudah bisa sholat secara mandiri, baik gerakan maupun bacaannya itu sudah benar. Gitu. Kemudian juga kita tambahkan dengan zikirnya. Zikir pagi sudah kita kenalkan sedikit nih. Zikir pagi dan sore Bun? Iya, ya jadi ada doa menyambut pagi, kemudian ayat kursi, itu sudah kita bacakan bersama-sama dengan anak-anak. Alhamdulillah. Jadi anak-anak banget Bu. Iya, jadi dengan itu adalah suatu pembiasaan ya Bunda Tiara, bahwa ketika dia terbiasa mendengar, terbiasa melakukan, maka kegiatan-kegiatan yang sifatnya mungkin berat, kesannya akidah gitu ya, tapi ketika dilaksanakan setiap hari bersama-sama dengan teman-teman, itu alhamdulillah terinternalisasi ke dalam kebiasaan mereka sehari-hari. Jadi mereka sudah setidaknya meskipun belum bisa mengikuti ya Bun ya, karena kan pikiran kita ada adik-adik PG, adik-adik TKA yang baru kenal sekolah, terutama habis pandemi ya Bun ya. Ketika ya Bun sudah diajarkan zikir pagi, bacaan sholat yang panjang-panjang, tapi karena mungkin prakteknya bareng-bareng sama teman, dia mungkin merasa, oh kalau misalnya aku belum bisa, masih ada yang belum bisa, nggak apa-apa kita dengerin aja. Jadi ketika mereka mendengarkan, mereka sudah terstimulasi dengan harapan nanti ketika TKB mereka sudah hafal sedikit-sedikit ya Bun ya. Betul sekali. Jadi memang kadang-kadang kita terlalu meremehkan anak-anak gitu ya. Padahal ketika mereka usia 0 sampai 5 tahun ini, mereka itu ibaratnya seperti spons. Apa saja itu mereka serap. Bener banget. Dan itu lengketnya Masya Allah gitu ya. Akan kebawa, harus kita akui juga ya Bun ya, bahwasanya
memang apa yang diserap anak ketika usia dini seperti ini akan membentuk karakter mereka sampai dewasa betul nanti. sekali. Jadi oleh karena itu bahwa milestone awal ini harus benar-benar kita kencengin, kita kuatin sebagai pondasi yang kuat untuk anak-anak membentuk kepribadiannya lagi di level jenjang selanjutnya. Mungkin sambil kita jalan-jalan di keluar yuk, Bu. Boleh banget Bun, yuk sambil kita lihat fasilitas-fasilitas yang dipunya PGTK Al-Imam Islamic School. Nah, salah satunya adalah seperti hadis-hadis. Hadis Bun? Iya. Untuk anak usia dini? Betul sekali. Oh, Masya Itu Allah. lebih mudah diajarkan. Kadang-kadang kita juga pasang-pasang di sini nih. Ini ada hadis-hadisnya. Oh iya betul, Nah, ini ada kan, hadis tuh, keindahan, iya, betul. sholat yang agama. Betul sekali. Jadi Oh iya, betul, anak-anak betul. ini kita ajarkan mereka bagaimana untuk bersikap, bertindak sesuai dengan tuntunan Rasulullah seperti itu ya. Masya Kak. Allah. Jadi ketika dia memang bersikap bagaimana dia berbagi taruhlah Ya, gitu ya. betul. Jadi hadis-hadis singkat tapi mengena gitu. iya. Tahadu, tahabu, saling berbagi, saling menyayangi. Dengan begitu anak-anak yang mungkin tadinya di rumah dia anak tunggal nih, Iya, taruhlah, atau mungkin bontot, Iya, sehingga kakaknya harus ngalah terus. Iya. Nah, ketika dia di sekolah, dia akan belajar bagaimana cara berbagi dengan temannya. Oh benar banget. seperti itu. Jadi meskipun anak usia dini yang kita anggap sudah dikasih hafalan hadis atau bagaimana, tapi ternyata dengan kita sambungkan ke pembiasaan sehari-hari ya Bun ya, sehingga anak-anak lebih lengket dan lebih paham. Selain dengan paham dengan teori hadis, mereka juga paham dengan pembiasaannya langsung ya Bun ya. Betul. Jadi karena memang dengan praktek itu akan lebih membekas gitu, akan lebih mengena. Seperti tadi pembiasaan-pembiasaan sholat, pembiasaan-pembiasaan zikir, itu akan membuat anak-anak menjadi cepat hafal karena memang sudah terinternalisasi dalam kehidupan dia sehari-hari. Oke, ini jadi PGTK Al-Imam tuh ada 2 lantai Bun. Betul sekali. Oh, Masya Allah. Di atas ini ada TKA di atas. TKA, oke, Betul, baik. ini playgroup. Oke, ini dengan playgroupnya. candy-candy-nya. Oh iya betul, ya bener-bener ampun manis banget. playgroup banget gitu kan. Jadi, oh ini Bunda Demi juga ngajar PG di sini Oh iya, Bun. betul, saya oh, ngajar Masya playgroup. Allah. Oh iya Bunda, tadi aku juga sudah mulai melihat ya, setiap kelas itu penamaannya sesuai Asmaul Husna ya Bunda. Betul sekali. Oh oke, untuk lebih mengenalkan anak-anak juga dengan sifat-sifat Allah Betul, seperti itu betul Bun. sekali. Oh apakah tiap tahun nama kelasnya berganti? Kan nama Allah itu ada 99 sifat Betul, Bun. Nah, betul. apakah tiap tahunnya berganti atau tetap seperti ini terus? Yes. Jadi tiap tahun kita akan berganti nama. Oke. Jadi anak-anak terutama yang sudah dari TKA naik ke Iya. TKB gitu Iya, kan. betul. Kelasku baru nih. Iya. Di situ kita sebelum masuk kelas dan sehari-hari di MPLS itu Iya. kita akan jelaskan nama kelas kita apa nih, Al-Fatah. Al-Fatah berarti apa? Pembuka. Nah, itu kita jelaskan kepada anak-anak. Oh, iya, Playgroup kan betul. memang Iya, pembuka. level pembuka Level gitu ya pembuka. sebelum dia ke Betul, TKA dan betul, TKB betul. gitu. Jadi ketika A juga ada Al-Aziz, kemudian As-Salam, Al-Mu'min dan Al-Alim Oh, di TKB. Masya Allah. Nah, untuk mama-mama sekalian yang mau melihat fasilitas terutama di lantai 2 yang ternyata menjadi kelas TKA di PGTK Al-Imam, yuk sama-sama kita lihat kelasnya di atas. Silakan. Oh ya, makasih Bunda Damai. Seperti yang Bunda sebutkan sebelumnya nih, kalau misalnya ternyata di PGTK Al-Imam Islamic School itu juga mulai mengenalkan Sirah Nabawi, Bun. Nah, Iya, betul. bisa dijelaskan lebih detail lagi nggak, Bun, pengenalan program Sirah Nabawinya ini seperti apa sih? Jadi Sirah Nabawi yang kita kenalkan ke anak-anak itu kita bisa lewat dua cara gitu Kak ya. Oke. Yang pertama yaitu dengan storytelling. Nah, storytelling itu kita menggunakan buku-buku penunjang. Nah, kita punya buku penunjang nih, ada seri Tauhid, Akhlak Mulia. Kemudian ada juga ini seri Putri Rasulullah. Nah, ini kita gunakan sebagai media untuk pengenalan Sirah Nabawi dan sahabat kepada anak-anak. Oke. Kemudian yang kedua dengan cara mengenalkan lewat nobar. Nobar? Iya dong, jangan mama-mama aja yang nobar. Anak-anak juga nobar. Jadi nih di kita. PGTK Al-Imam ini tadi kan seperti yang aku juga lihat di bawah ya Bun ya, bahwasanya ada TV Betul. LED yang disiapkan di aula tengah. Itu jadi buat nobar Bun ceritanya. Iya betul. Jadi kita setelah murojaah, jadi Iya. pagi itu kan kita ikrar nih. Oke. Ikrar, kemudian kita murojaah dari surat An-Nas sampai Al-Alaq. Al-Alaq Bun? Yes. 19 ayat? Ya. Oh Masya Allah. Jadi anak-anak kita tuh setiap pagi murojaah.
dari An-Nas sampai Al-Alaq. Nah, setelah itu kemudian baru kalau emaknya memang kan kita ada jadwalnya nih. Hari Senin kita ada nobar Sirah Nabawi gitu. Masya Jadi ini hari Allah. Selasa apa, hari Jumat apa, sampai hari Jumat. Jadi setiap hari itu anak-anak akan kita kenalkan gitu. Nah, ketika nobar itu anak-anak akan kita tontonkan ini tentang sejarah Rasulullah ketika dia masih kecil, ketika beliau sedang berdakwah, dan itu kemudian kita review ke anak-anak siapa tadi nama orang tuanya, siapa nama umiknya, nama abahnya. Nah, Masya itu kita Allah. kenalkan. Jadi nggak hanya sekedar anak-anak dikenalkan lewat pembelajaran tok di kelas duduk Iya, dengerin guru ya betul. Bun ya. Jadi lewat visual mereka juga dimanjakan dengan nobar tersebut, dan secara auditori mereka juga dimanjakan juga dengan ketika review sama guru ya. Betul sekali. Karena kan Oke. memang kemampuan anak itu kan belajar seperti kita tahu ya, ada 3 cara yang paling Betul, umum tuh ya, iya. ada visual, ada auditori, ada Iya, kinestetik. betul, Bun. Nah, 3 cara belajar ini kita kenalkan semua, kita fasilitasi di TK Oke. Al-Imam Islamic School ini, Masya gitu. Allah. Jadi yang anak-anak visual kita bantu dengan nonton bareng. Anak-anak yang auditori maka kita kenalkan storytellingnya. Nah, yang kinestetik biasanya kita bisa main game. Main game. Betul, Di anak tuh Sirah paling Nabawi. seneng main game. Jadi biasanya kita tulis tuh, terutama untuk TKB ya, Iya. sudah bisa baca gitu. Aminah gitu. Nanti mereka akan lomba lari nih. Oh. Cari nama ibu Nabi Muhammad gitu. Mereka kan lari. Yang mana ya? Oh, ini aku dapat Aminah. Masya Nah, Allah. jadi dengan cara seperti itu semua 3 cara belajar itu kita fasilitasi. Jadi sehingga anak-anak tidak ada yang tertinggal sama sekali ya Betul, Bun ya, betul meskipun sekali. kita rasanya kalau nobar doang biasa, kalau nonton doang atau kalau baca doang anakku biasanya nggak nyampe nih gitu. Oh ternyata kalau anakku mendengarkan tuh dia biasanya bisa. Kalau misalnya kinestetik, ternyata difasilitasi dengan game seperti itu. Betul sekali. Jadi memang guru-guru di PGTK Al-Imam Islamic School siap ya Bun ya untuk Insya memfasilitasi Allah. anak-anak dengan semua gaya belajarnya Betul ya. sekali. Jadi memang kalau di PGTK Al-Imam Islamic School ini semua metode belajar kita combine gitu. Karena kan kita paham ya bahwa setiap anak itu adalah punya individual differences. Kita tidak bisa menyamakan semua anak ini sama seragam. Itu jelas betul. nggak mungkin gitu. Sehingga ketika awal masuk guru-guru pasti akan mengobservasi. Betul. Muridku yang A seperti ini, yang B seperti ini, yang C seperti ini. Sehingga dengan observasi tersebut maka terbentuklah treatment-treatment yang dilaksanakan oleh guru-guru di kelas tersebut. Oh jadi meskipun judulnya berakidah, namun program yang dikemas itu tetap friendly ya Bun? tetap Oke. menyenangkan, pokoknya have fun itu selalu kita bawa kemana-mana karena Iya, kalau kita betul, nggak Bun. have fun bete Iya, nanti mana. belajarnya. Terutama ya Bun ya, seperti yang kita tahu bahwasanya pandemi ini benar-benar berefek juga ke cara belajar anak, Betul juga ke sekali. bagaimana kemampuan beradaptasi anak ketika MPLS itu. Kira-kira aku mau tanya dong Bun, penerapan berakidah itu sudah diterapkan dari hari pertama MPLS atau tidak nggak sih Bun? Alhamdulillah. Jadi dari hari pertama MPLS itu memang sudah kita kenalkan ya 3 hal ini ya, malahan nggak cuma akidah saja nih. Oh, Masya Akidah, Allah. akhlak, prestasi sudah kita kenalkan. Oke. Jadi kalau kita bahas akidahnya ini sudah ibaratnya udah kelar nih ya. Udah kita ke akhlaknya itu dari MPLS pertama kita sudah ajarkan anak-anak untuk dia kayak adab dia berteman. Kan MPLS ini masih iya, baru. betul. Dia masih belum kenal ini siapa. Terlebih lagi kayak pandemi gitu. biasanya kan yang kita sebut sebagai baby pandemik ya Bun ya, yang dimana mungkin orang tua merasa bahwa mereka harus menjaga anak dari virus ini, jadi lebih baik mainnya di rumah dulu, jadi sosialisasi bersama teman-teman seusianya juga masih kurang gitu Betul ya Bun sekali. ya. Memang itu menjadi suatu tantangan Iya, gitu ya. betul. Kalau di sini kita jangan ngomong hambatan deh. Oh, iya. Ini adalah tantangan buat iya, kita para tantangan. pendidik Betul. ya. Bagaimana membantu anak-anak yang pandemi ini agar dia bisa melewati masa new normalnya Iya, dengan baik betul. gitu. Memang banyak sekali ketika MPLS yang masih takut-takut, Iya, yang masih betul. pegangan mamanya, minta temanin gitu ya. Nah disitulah kita masuk nih adab-adab berteman, kemudian adab-adab bagaimana dia bisa menyesuaikan diri dengan baik, bagaimana dia bisa menguatkan hati. Oh iya betul. Itu penting sekali Itu ya. penting sekali, dari menguatkan hati lahirlah kemampuan beradaptasi ya Bun Betul, ya. iya. Jadi kita akan mengajarkan kesabaran. Mungkin memang rentang sabar anak-anak usia ini kan memang masih pendek-pendek gitu ya. Kita Betul. tidak bisa meminta mereka bersabar sampai 2 jam 3 jam, Oh iya, itu betul. susah. Jadi kita pasti akan minta mereka bersabar. Kita biasanya 1 jam aja deh. Kalau 1 kan sedikit kesannya 1 Iya. gitu, padahal jam gitu ya Betul. kan. Jadi kita berusaha mengajak mereka tetap dalam 1 jam ini kita kenalkan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, Oh iya, sehingga betul. mereka juga
oh iya ternyata 1 jam ini menyenangkan di sekolah gitu, sehingga betul. next ketika mereka berangkat sekolah mereka tetap happy, tetap senang, dan mereka mungkin oh ternyata aku punya teman banyak. Iya gitu. betul, itu yang memang harus kita kenalkan, harus kita coba kasih tahu ke anak-anak kalau misalnya oh ternyata kita itu punya banyak teman loh ketika ketemu di sekolah. Betul sekali. Karena biasanya mungkin penanaman akhlak ini paling susah ketika mungkin kita lihat mungkin anak kecil ya Bun ya. Jadi mereka masih geraknya masih aktif, bermainnya betul. juga mungkin masih merasanya seru. Jadi ketika dia lari sana lari sini ketabrak temennya. Jadi di situ mulai guru-guru ajarkan masuk di situ penanaman akhlak ya Bun ya. Betul sekali. Jadi visi kedua kami adalah berakhlak gitu ya. Jadi setelah tadi akidah, maka ini adalah akhlak Qur'ani yang akan kita kembangkan ke anak-anak. Bagaimana mereka bersikap, berakhlak sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Rasulullah. Nah seperti itu tadi banyak sekali kisahnya gitu ya di bulan pertama ya. Iya betul lari sekali jebrong, Bun. wah, gitu. Tapi ya memang itulah proses yang apa ya, kalau Bunda Damai bilang itu adalah proses yang memang perlu dialami anak-anak mah gitu. Yang harus mereka rasakan, harus mereka tahu, harus mereka kenal ya Bun ya. Ketika mereka mengalami gesekan dengan teman, maka itu adalah momen penting buat anak supaya belajar bagaimana dia menyelesaikan masalah dengan baik, bagaimana dia bisa berdiskusi gitu. Solusinya apa nih ketika ada gesekan dengan teman. Nah, itu adalah momen-momen penting gitu ya yang perlu kita kenalkan kepada anak sehingga dia bisa mendapatkan pembelajaran dari adab akhlaknya, bagaimana dia berteman, bagaimana dia melapangkan hati, bersabar, nah seperti itu. Oke, kalau kita sudah bahas dari akhlak Qur'ani ya Bun ya, ya seperti kita tahu bahwasanya ada Qur'aninya nih Bun, berarti kan PGT Al-Imam Islamic School memiliki program khusus untuk Al-Quran ya Bun ya, untuk tahfiz dan tahsinnya. Betul. Nah kira-kira bagaimana program yang dikemas oleh PGT Al-Imam Islamic School untuk anak usia dini nih, terutama untuk playgroup dan TKA yang baru masuk sekolah, untuk penanaman Al-Qurannya seperti apa Bun? Yes, jadi mungkin kita bisa sambil keliling yuk. Oh iya boleh Bun, silahkan. Kalau untuk Al-Quran memang itu adalah hal yang wajib ya. Nah, kalau Al-Quran memang adalah suatu hal yang wajib ya. Iya, betul. Pasti itu harus kita kenalkan kepada anak-anak kita. Betul. Nah, kalau pembelajaran Al-Quran seperti pembelajaran-pembelajaran yang lain memang kita tetap kemas dengan having fun. Oh iya betul. Kenapa kita punya banner segede ini Oh tentang huruf iya ya hijaiyah? ampun, dengan warna yang amat sangat kontras yang pastinya menarik perhatian anak ya Bun ya. Ini menyenangkan buat anak-anak main gitu. Mereka nanti rebutan, tunjuk mana zal, mana ain. Nah itu mereka dengan senang gitu. Dan kita juga memakai metode Syafi'i untuk di kelas sehingga anak-anak juga ada private gitu ya untuk ngaji gitu. Jadi kita tidak hanya private membaca, tidak hanya calistung yang kita kejar, tapi juga tahsin tahfiznya juga kita kejar. Oke, baik, Kenapa seperti itu? Karena nanti anak-anak kita juga ada munakosyah. Oh Masya Allah, bisa dijelaskan nggak sih Bun munakosyah itu Munakosyah apa? itu adalah semacam uji gitu ya, uji publik kemampuan anak-anak nih, sampai mana nih hafalannya, target tahfiznya seperti apa. Oh jadi sedari dini juga sudah mulai dikenalkan dengan target hafalan ya Bun ya? Yes, betul. Jadi lulusan Al-Imam diharapkan memang targetnya itu sampai surat Al-Alaq ini bisa dikuasai. Iya, betul. Nah nanti di semester 1 kita ada munakosyah pertama. Biasanya dilaksanakan di bulan November ya. Di November itu mah ada munakosyah pertama. Itu nanti koordinator Al-Quran yang akan datang ngetes hafalan anak-anak nih. Oh gitu. jadi di PGT di Al-Imam sendiri pun ada juga ya Bun ya koordinator Al-Quran khusus ya Bun ya? Betul. Oh, Karena kan memang ini adalah pengembangan yang memang utama gitu ya. Iya, Sehingga betul. memang kita butuh divisi khusus untuk mengembangkan Al-Quran kita. Oke, gitu. jadi memang kita meskipun anak usia dini kita tidak anggap remeh ya Bun ya, bahwasanya jangan apakah dong. anakku bisa nanti hafalannya sampai surat ini, apa nggak terlalu banyak, tapi dibuktikan ya Bun lulusan PGT Al-Imam kebanyakan sudah hafal sampai Al-Alaq ketika lulus ya Bun ya. Jadi dari testimoni para alumni itu ketika masuk ke SD, alhamdulillah nih ketika lulus SD mereka sudah bisa dapat hafal 2 juz, 3 juz. Oh Masya Allah. Gitu. Karena memang di juz 30 separuhnya sudah dikejar di TK Betul ya Bun sekali. ya. Nah, seperti itu kan adalah bentuk prestasi kami Iya, ya, betul. gitu. Jadi ke poin ketiga nih. Jadi kita berakidah, berakhlak dan berprestasi. Nah, itu adalah salah satu prestasi yang memang
kita utamakan Al-Quran tersebut. Selain itu apa? Yaitu prestasi-prestasi anak-anak nih kita fasilitasi dengan perlombaan-perlombaan. Di TK ini kita dari awal semester sudah banyak perlombaan. Ada HUT RI, ada bulan bahasa, gitu, ada LAC, sekecamatan Cilengsi kita ikuti supaya anak-anak juga tidak jago kandang ibaratnya ya. Iya, betul. Mereka juga keluar dapat pengalaman yang banyak. Jadi di mereka luar. juga mendapatkan pengalaman kompetisi juga ya Bun ya, Betul sehingga sekali. membangun rasa kompetitif mereka untuk Yes. mereka kayaknya aku bisa nih lebih dari ini, jadi aku akan berusaha lebih seperti itu ya Bun ya. Intinya sih kita memberikan pengalaman seluas-luasnya kepada Iya, anak-anak betul. seperti itu. Nah, itu dia. Oleh karena itu jangan dilewatkan dari Iya early bird-nya. betul, makanya Bun bisa dijelasin nggak Bun program Early Bird yang dipunya PPDB PGTK Al-Imam Islamic School ini Bun? Yes. Jadi Mams, dari September, nih tanggal 1 ya. Ini tanggal 1 bukan sih? Tanggal 2. Aduh, udah tanggal 2 mah. 2 September udah lewat nih 1 hari nih. Dari tanggal 1 September sampai tanggal 31 Oktober, kita ada program Early Bird. Harus segera dimanfaatkan. Dengan 3.700.000 sudah dapat satu kuota aman nih dengan kuota Ananda, dan dengan 250.000 uang pendaftaran, Ananda akan mendapatkan psikotes untuk melihat kemampuan Anda seperti apa. Oh, Ananda ternyata kemampuan visualnya visual yang lebih unggul atau auditori yang lebih unggul. Nah, dari situ nanti Mama bisa melihat berarti cara membantu anak untuk belajar seperti apa nih dengan kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh Ananda tersebut. Jadi bukan untuk acuan masuk atau tidaknya ya Bun ya? Kita insya Allah friendly ya. Kita tidak ada seleksi, nggak diterima ini. Enggak, insya Allah kita semua anak punya kesempatan yang sama untuk bersekolah. Betul. Lalu ada apa kota terbatasnya Bun? Kira-kira untuk setiap kota unit? Terbatas, betul. Jadi playgroup kita untuk early bird ini hanya 10 anak. Kemudian TKA hanya 9, Mas. Hanya 9? Yes. Dari berapa kota Bun? Ini tuh sudah ada yang daftar juga sih ya kemarin, ampun. gitu. Jadi TKB 15 ini kalau nggak salah sudah ada 5 yang mendaftar, tinggal 10 seat mah untuk early bird ini. Jadi segera manfaatkan, segera bergabung bersama kami di keluarga besar Al-Imam Islamic School. Demikianlah talk show PPDB tentang PGTK Al-Imam Islamic School yang telah kita laksanakan. Untuk mama-mama dan papa-papa jangan ragu lagi untuk mendaftarkan anak-anak kalian di PGTK Al-Imam Islamic School beserta dengan fasilitasnya dan juga program-program pendidikan yang sudah disiapkan oleh PGTK Al-Imam Islamic School. Kami tunggu kehadiran anak murid di sekolah kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa.